Siapa di antara kita yang belum pernah mengalami nyeri pinggang? Nyeri pinggang merupakan suatu keluhan yang sangat umum sekali. Mungkin hampir di antara kita semua pasti pernah mengalami nyeri pinggang, baik ringan maupun berat. Nah, teman-teman, kapan kita perlu waspada bahwa nyeri pinggang kita ini berbahaya? Nah, ini yang dinamakan adalah red flag. Jadi suatu tanda bahaya bahwa nyeri pinggang kita ini bukan suatu yang biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu yang harus kita cari penyebabnya. Ada beberapa tanda-tanda red flag daripada nyeri pinggang yang kita harus waspadai. Misalnya, suatu kondisi nyeri pinggang yang terjadi bersama-sama dengan demam yang berkepanjangan, atau suatu kondisi nyeri pinggang yang disertai dengan penurunan berat badan yang signifikan, suatu kondisi nyeri pinggang yang disertai dengan kelumpuhan atau kelemahan dari tungkai bawah atau kelemahan dari kaki, atau suatu kondisi nyeri pinggang yang disertai dengan gangguan buang air besar dan buang air kecil, itu merupakan tanda bahaya dari nyeri pinggang. Nah, teman-teman, ada juga satu kondisi yang perlu diwaspadai dari nyeri pinggang. Ini yang disebut dengan nyeri pinggang inflamasi. Jadi nyeri pinggang inflamasi ini biasanya terjadi pada seorang laki-laki muda di bawah 40 tahun. Jadi gejala nyeri pinggang inflamasi ini agak berbeda dengan nyeri pinggang biasa. Nyeri pinggang inflamasi biasanya akan lebih berat pada saat tidur di malam hari atau pada saat bangun tidur, dan justru akan membaik jika melakukan aktivitas fisik, misalnya bekerja dan berolahraga. Nah, ini yang tanda-tanda daripada nyeri pinggang inflamasi. Nyeri pinggang inflamasi biasanya akan cepat membaik dengan penghilang nyeri biasa atau NSAID. Untuk sementara waktu akan ada perbaikan gejalanya. Namun, apabila seorang laki-laki muda usia di bawah 40 tahun mengalami kondisi nyeri pinggang inflamasi tadi, apalagi jika disertai dengan misalnya nyeri lutut, nyeri pada pergelangan kaki, nyeri di daerah pergelangan kaki bagian belakang, di daerah tendon Achilles, atau fasciitis plantaris yang berulang, nyeri pada telapak kaki yang berulang. Nah, ini harus waspada bahwa ini bukan nyeri pinggang biasa. Jangan-jangan ini merupakan gejala awal dari suatu penyakit rematik autoimun yang disebut dengan ankylosing spondylitis. Teman-teman juga perlu waspada apabila nyeri pinggang disertai dengan gangguan misalnya pada mata, radang pada mata berulang, atau misalnya pada infeksi usus, ada suatu kondisi infeksi usus yang berulang. Nah, ini juga kita harus waspadai bahwa bukan nyeri pinggang biasa. Ada juga satu kondisi misalnya teman-teman psoriasis yang mengalami kelainan pada kulit dan ada kondisi nyeri pinggang. Nah, hati-hati, ini ada hubungannya. Ini yang disebut dengan psoriatic arthritis. Jadi jelas keluhan nyeri pinggang tidak boleh kita sepelekan dan harus dicari diagnosisnya, terutama untuk nyeri pinggang yang bersifat kronis. Salam sehat.